Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, perkenalkan nama saya Jenny Dalasrif dengan BP 2110941027. Di sini akan menjelaskan mengenai studi kasus runoff dan air tanah. Untuk soal yang pertama itu sudah diketahui debit dan ketinggian muka airnya. Selanjutnya kita harus mencari H0 atau ketinggian muka air awal. Untuk mencari H0 itu kita harus, memilih dua rata sebagai H1 dengan H3, itu yang data yang saya pilih yaitu nomor 13 dan 14 dengan H1 0,55 dan H3 1,26 dengan Q1 0,19 dan Q3 sama dengan 0,29. Selanjutnya kita cari terlebih dahulu Q2 dengan rumus Q2 sama dengan Q1 dikali Q3 dipangkatkan 0,5 sehingga didapatkan 0,23 untuk Q2. Yang mana Q2 ini sama dengan Y. Selanjutnya untuk mencari H2 itu didapatkan dengan rumus interpolasi yang mana rumusnya X dikurang X1 bagi X2 dikurang X1 sama dengan Y kurang Y1 dibagi Y2 dikurang Y1. Didapatkan 0,83 untuk X-nya. Di mana untuk X1 itu adalah H1, untuk X2 itu H3, Y1 itu Q1 dengan Y2 itu Q3. Setelah didapatkan nilai X dan Y, itu kita mencari H0 dengan rumus H1 dikali H3 dikurang H2 kuadrat dibagi H1 ditambah H3 dikurang 2H2. Sehingga didapatkan untuk H0-nya 0,27. Selanjutnya itu dimasukkan ke tabel untuk nilai H0-nya. Lalu dicari untuk nilai H dikurang H0 dan log H dikurang H0, log Q atau log dari ketinggian debitnya. Selanjutnya log H dikurang H0 tadi dikali dengan log Q didapatkan hasilnya. Selanjutnya dicari log H dikurang H0 dipangkatkan 2. Setelah itu dijumlahkan, didapatkan untuk sigma X-nya yaitu min 16,64, sigma Y-nya log Q yaitu 0,636, log H dikurang H0-nya dikali dengan log Q yaitu sigma XY 0,98, dan log H dikurang H0 dikuadratkan yaitu sigma X kuadrat sama dengan 11,27. Setelah didapatkan, itu kita mencari debitnya dengan rumus K dikali H dikurang H0 dipangkatkan N, di mana log Q ini sama dengan log K ditambah N log H dikurang H0. Sama dengan Y dikurang M dikali log K dikurang N sigma X. Di mana M di sini adalah banyaknya data, yaitu 27. Untuk sigma Y dikurang M log K dikurang N sigma X sama dengan 0, itu dimasukkan data yang telah didapatkan dengan log K ini diasumsikan sama dengan X, dan N ini diasumsikan sama dengan Y. Setelah didapatkan, dimasukkan datanya, itu didapatkan persamaan 1, yaitu 27X dikurang 16,64Y sama dengan 0,636. Selanjutnya dimasukkan persamaan 2, yaitu sigma XY kurang sigma log K dikurang N sigma X kuadrat, sehingga didapatkan persamaan 2. Selanjutnya nilai persamaan 1 dan persamaan 2 dieliminasi, ya, sehingga didapatkan nilai X, nilai Y yaitu 0,96 dan nilai X yaitu 0,61. Karena log K sama dengan X, maka untuk nilai K-nya yaitu sama dengan 4. Dan nilai N sama dengan 0,96. Setelah itu dimasukkan
ke persamaan umum Q sama dengan K dikali H dikurang H0 pangkatkan N, yang mana jika ketinggian muka airnya 0,38 m, maka debit yang didapatkan yaitu 1,47 meter kubik per sekon. Dan jika ketinggian muka air dengan debit 6 meter kubik per sekon, itu didapatkan ketinggian muka airnya 1,55 meter. Setelah itu diplot kurva debit dengan waktu. Selanjutnya untuk soal nomor 2 itu diketahui waktu dan debit. Selanjutnya untuk soal nomor 2 itu diketahui waktu dan debitnya, di mana untuk mencari base flow-nya itu kita plotkan terlebih dahulu untuk kurva waktu dan debit, di mana waktu di sumbu X dan debit di sumbu Y. Selanjutnya untuk base flow-nya, itu kita melihat titik puncak, di mana dari titik puncak, di mana untuk debit yang nomor 1 sampai nomor 16 itu sama dengan 1 karena itu debitnya masih naik, sedangkan nomor 16 sampai 20 itu debitnya di titik puncak dan nomor 21 sampai 27 itu debitnya menurun. Sehingga untuk base flow-nya yaitu nomor 1 sampai 15 itu 1, nomor 17 sampai 20 itu 1,5, nomor 21 sampai 25 itu 2 meter kubik per second, dan nomor 26 dan 27 itu debitnya sama dengan 1. Setelah itu kita cari direct runoff-nya dengan mengurangkan debit dikurang base flow, sehingga didapatkan data sebagai berikut. Dari data yang telah didapatkan tadi, di nilai yang paling tinggi yaitu 9. 9 merupakan titik puncak dari direct runoff. Selanjutnya dicari interval waktu dari puncak ke titik akhir direct runoff dengan rumus 0,83 dikali A dipangkatkan 0,2. Karena di soal tidak diketahui nilai A-nya, maka diasumsikan nilai A-nya 20 km kuadrat. Sehingga didapatkan nilai N-nya yaitu 1,5 hari sama dengan 36 jam. Untuk awal direct runoff-nya yaitu pada waktu 0 jam itu direct runoff-nya 0 jam. Sedangkan akhir direct runoff ini yaitu pada waktu kembali ke titik 0 yaitu waktu 72 jam. Sedangkan untuk puncak kurva hydrograph yaitu 9 untuk direct runoff-nya itu di waktu 42 jam. Sehingga untuk nilai N yaitu nilai akhir direct runoff dikurang dengan puncak hidrograf 72 jam dikurang 42 jam didapatkan 30 jam. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.